Shalom Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus. Apa kabar di hari ini? Saya percaya bahwa Tuhan Allah menolong kita di dalam segala hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan sepanjang hari-hari ini, supaya nyata bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, hari ini 29 Oktober 2020, pembacaan kita terambil dari dalam pertama Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang tersebut. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus, hari ini kita melihat kebenaran ini dari sudut pandang Alkitab ini. Yohanes memberi peringatan kepada orang Kristen tentang adanya ancaman yang dapat merusak persekutuan Allah, merusak persekutuan dengan Allah, yaitu cinta kepada dunia. Yohanes memberikan dua alasan Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia. Yang pertama, bahwa kasih pada dunia tidak berasal daripada Allah. Kita membacanya di ayat yang ke-16 yang berkata, semua orang yang ada di dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Karena itu dunia yang dimaksud bukanlah bumi yang kita huni, juga bukanlah manusia yang tinggal di bumi ini. Dunia yang menurut Yohanes adalah semua hal yang bertentangan dengan Allah, semua hal yang opposite dengan Allah. Bapak Ibu, di dalam pertama Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-22 dikatakan situ bahwa barang siapa tidak mengasihi Allah, anatema atau terkutuk. Nah, sungguh merupakan sebuah kebodohan jika kita mengasihi hal-hal yang tidak kekal. Akan tetapi manusia tidak menyadarinya. Manusia lebih mencintai hal-hal yang kelihatan, yang bersifat fana. Pada bagian lain Tuhan berkata bahwa jangan cari harta yang dimakan ngengat dan karat di bumi ini, tapi carilah harta yang kekal di surga. Semua yang bersifat fana sementara, yang bersifat benda-benda materi di dunia ini adalah segala sesuatu yang tidak kekal. Yang kekal hanya adalah Kristus dan kebenaran. Karena itu cari dia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia. Nah, bagaimana kita mengenal karakteristik cinta dunia yang dipaparkan oleh Yohanes dalam suratnya ini? Yohanes menyebutkan 3 ciri khas cinta dunia. Yang pertama adalah keinginan daging atau karnal. Perlu dipahami bahwa wajar dan manusiawi jika manusia memiliki keinginan. Masalah timbul jika keinginan bercampur dengan daging, membentuk keinginan daging. Istilah daging dalam ayat 16 menunjuk pada semua hal yang menentang Allah, opposite dengan Allah. Misalnya keinginan seksual. Keinginan tersebut tidaklah keliru. Yang keliru adalah jika perwujudan keinginan tersebut bertentangan dengan kehendak Allah, the willingness of God. Maka keinginan seksual hanya boleh dilakukan dalam koridor perkawinan. Hari ini orang menikah tidak lagi menikah dalam pengertian nikah kudus. Orang Ambon berkata sudah baku cabu, baku pala dulu, baru bunting hamil, baru nikah di gereja. Nah, ini sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Alkitab berkata bahwa pezina, pemburi, orang cabul tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Akhirnya keluarga itu menjadi keluarga yang cemar. Nah, keluarga yang cemar ini juga ketika tidak menyadari kecemaran mereka dan datang kepada Allah, maka pernikahan mereka tidak pernah dipulihkan. Karena itu mereka harus datang kepada Allah, bertobat sungguh-sungguh dan melakukan penyelesaian sehingga rumah tangga mereka dapat dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua, keinginan mata. Misalnya mata melihat milik orang lain dan menginginkannya. Dalam hukum yang ke-7 dikatakan janganlah engkau mengingini harta sesama harta sesama orang lain. Jangan mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Mata membangkitkan nafsu rakus. Jika nafsu birahi dan rakus bersatu, maka akan mengarah pada dosa perselingkuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, keangkuhan hidup. Hidup adalah karunia Tuhan, tetapi ketika hidup disandingkan dengan
keangkuhan ia menjadi dosa. Keangkuhan hidup merupakan pernyataan penolakan kehadiran Allah. Manusia angkuh melihat benda, properti, uang, karir, dan hal-hal yang lain yang dimilikinya adalah prestasi, bukan berkat Allah. Manusia angkuh merasa tidak perlu bergantung pada Allah dalam kehidupannya. Ini menjadi hal yang perlu diawasi. 3 hal ini menolong kita untuk memahami apa yang dipaparkan Yohanes dengan cinta dunia. Karena itu moral dan pesan nilai yang kita dapat daripada podcast sederhana ini adalah jika kasih pada Allah sudah mulai dingin, maka ini menjadi tanda bahwa kita sudah mulai mengasihi dunia. Sebuah kecaman yang dilontarkan Allah kepada jemaat di Efesus pasal yang kedua dikatakan bahwa kembali lagi lakukanlah kasihmu yang semula, jikalau tidak aku datang dan aku akan menghajar kamu dan mengambil kekidian daripadamu. Karena itu hari-hari ini dunia sedang tawar kepada kasih Allah. Hanya kasih Allah, kasih kepada Allah lah yang menjadi dasar dari segala pergerakan kehidupan kita, perjalanan hidup. Kasih adalah menjadi dasar. Di situ dikatakan menjadi sebuah terminologi hidup Kristen. Terminologi hidup Kristen dikatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi dan pikiran. Jika kasih kepada Allah tidak ada dalam setiap hal yang kita lakukan, maka apa yang dikatakan Yohanes ini kita sedang lakukan. Karena itu biarlah kasih Allah menguasai kita, cinta Allah menguasai kita, dan kasih kita kepada Allah itu menjadi nyata dalam setiap perilaku hidup kita. Jikalau tidak, maka kita sementara melawan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Karena itu mari cinta Tuhan, hidup bagi Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini apapun yang kita kerjakan. Haleluya, haleluya.